didik yang dapat digunakan untuk meramalkan kemampuan. Ya. Mungkin nanti saya bisa share dalam grup ya. Ada namanya tes formatif, tes yang dilaksanakan secara periodik selama proses belajar mengajar, ya, yang mencakup 1 atau lebih unit pengajaran yang telah diajarkan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar. Oke, kemudian tes formatif ini dilaksanakan pada akhir semester atau tahun yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan peserta didik secara menyeluruh, ya, yang mencakup semua pokok bahasan dan tujuan pengajaran. Yang berikutnya ada namanya tes diagnostik, ya, tes yang digunakan untuk mengetahui sebab-sebab kegagalan peserta didik dalam belajar. Oke, berikutnya yang penting juga kriteria tes standar itu valid, ya, sahih atau tepat atau jitu, kemudian reliable, ya, kerandal atau ajek. Kemudian yang paling penting lagi tes, ya, tes itu ada terbagi pada tes tertulis, ya, berupa esai dan objektif. Esai itu tes yang berbentuk pertanyaan tulis yang jawabannya merupakan keterangan atau kalimat yang panjang. Objektif itu tes yang berbentuk pertanyaan tulis yang dibuat sedemikian rupa sehingga hasil tes dapat dinilai secara objektif oleh siapapun. Kemudian tes yang kedua itu tes lisan atau tanya jawab. Yang ketiga tes tindakan atau praktek atau tes keterampilan. Jenis tes yang kedua itu non tes, ya, berupa skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Ada mungkin pertanyaan atau tambahan dari Pak Slamet? Ya, kalau saya cukuplah mantap, Pak. Mungkin dari kawan-kawan mungkin ada yang pengen filenya nanti bisa WA Pak Hendrianis ya. Iya. Mungkin ada masukan-masukan mungkin, ya, dari kawan-kawan. Karena sama-sama kita berbagi ilmu, atau ada ilmu yang lebih, ya. Yang lain gimana? Ini Pak Asnawi dari mana nih? Pak Asnawi? Berasal dari mana, Pak? Dari Pujut, Pak. Pujut, Pak, ya? Masya Ya. Allah. Bukan hilir, ya? Yang lain bagaimana? Penilaian di apa gimana Pak? Pak lupa saya nama ini Pak. Pak Eko. Dalam LMS Pak Eko. Iya. Ya, tentang tugas kita itu, apakah kita memberikan nilai dalam LMS itu kan? Kalau saya lihat ada tuh grade-nya kan? Ya. Apakah tugas kalau kita ya? Yang tampil awal ini, kalau yang tampil awal ini biasanya nggak ngasih nilai, nanti yang akhir ngasih nilai. Besok kan masih ada Pak Ramadi berarti besok. Iya. Evaluasi itu 2 hari ya, besok ada juga ya. Kalau yang pendahuluan kemarin udah tak isi nilai. Oh gitu. Gimana? Ada tambahan mungkin atau pertanyaan? Iya Pak Hendrianis. Ya.
Izin Pak. Arif, gimana Pak? Ya. Mungkin sebelum mengakhiri sesi ini saya ada pertanyaan Pak. Iya Pak, silakan Pak. Untuk membuat format penilaian psikomotor Iya. yang berbasis HOT itu bagaimana Pak? Bagaimana Pak? Untuk membuat penilaian psikomotor berbasis HOT. Berbasis HOT Pak ya? Iya. Berarti Atau itu kalau sekarang kan yang dituntut komputer based test atau Iya. BCT ini kan. Nah, Iya. apakah memang pembuatan tes formatifnya itu melalui classroom gitu? Atau memang pakai ICM biasa, Pak? untuk moto apa keterampilan atau pengetahuan? Keterampilan, Pak. Keterampilan ya. Iya, Pak. Kalau keterampilan yang saya tahu Pak, kalau lewat komputer gimana ya? Kalau pengetahuan bisa Pak. Pengetahuan bisa dilakukan dengan apa? Dengan ibaratnya aplikasi lah kan, aplikasi misalnya kayak Google Formulir kan, pembuatan soal lah ya. Iya. Kalau keterampilan ya paling kita rekam ya, kita siswa itu melakukan gerakan, nanti kita rekam oleh wali murid, dikirim ke guru gitu ya. Ke guru. Karena kan sesuai dengan masa pandemi sekarang ini Pak, kita kan nggak bisa tatap muka gitu Pak. Nah, jadi untuk melakukan tes psikomotorik yang efektif itu yang bagaimana gitu Pak? Kalau menurut saya Pak, siswa itu melakukan sesuai kompetensi yang diharapkan, itu ibaratnya yang mudah-mudah aja ya, yang ibaratnya yang diajarkan ke siswa itu yang sanggup ya, yang ada sarana di rumah lah ibaratnya. Nah, seperti mungkin lakukan sit up, push up ya, atau lari bolak-balik kan. Jadi bisa mungkin di dalam rumah. Kalau udah ke lapangan nanti takutnya dengan kondisi COVID sekarang ini kan, nggak boleh oleh pemerintah kan. Itu memberdayakan sarana yang ada di rumah. Misalnya kita tipping gitu kan. Nah, jadi sesuaikan dengan materi ajar kita, apakah itu kemana apanya, situ kita paham. Mungkin dia passing bola voli sendiri kan, atau mantul-mantulkan ke dinding ya, atau berdua mungkin saya juga. Kalau ada teman yang dekat dari rumahnya kan. Ya, makanya kalau menggunakan alat kan mungkin terbatas Pak. Tidak mungkin di semua rumah di siswa itu mempunyai peralatan yang seperti kita inginkan. Makanya bagaimana itu gitu. Padahal berarti kan tuntutan KD nggak mesti harus tuntas Pak. Materi harus tuntas Pak ya? Iya. Bisa aja mungkin kalau menurut saya itu membuat kelompok belajar kecil ya, kelompok kecil belajar. Di mana mungkin di suatu rumah siapa lagi gitu kan yang terdekat, dia nanti belajar tetap dengan protokol kesehatan ya. Dia melakukan praktek pembelajaran di lingkup kecil. Iya Pak. Artinya intinya disesuaikan dengan kondisi Pak ya? Iya, sesuaikan dengan kondisi. Karena sekarang kan merdeka belajar kan itu tuh. Jadi kalau terlalu ditargetkan yang mulu-mulu nanti malah nggak tercapai apanya kompetensi ya, Pak. yang Iya Pak. Ya mungkin Pak Slamet. Halo. Iya Pak, terima kasih. Iya sama-sama. Sudah muncul Pak Slamet nih saya ini. Siap Pak. Siap. Saya tadi ke Rumbai Pak. Deras. Sini deras sekali tadi. Iya, saya ke Rumbai tadi. Oh, ke Rumbai? Ke Rumbai tadi. Berarti baru pulang, Pak. Oh, iya. Sholat di apa tuh, di dekat apa tuh, Jalan Baru tuh. Oh, iya. Ya, mungkin Pak Slamet mungkin ada tambahan mungkin dari yang saya sampaikan tadi. Lanjut aja lah, nggak apa-apa itu. Kita diskusi Pak ya. Iya.
Nah, yang lain mungkin ini banyak nih yang lain nih. Pak Endra Dharma. Izin, Pak. Hadir Pak. Ya. Waalaikumsalam. Halo. Asnawi. Dede. Baik Pak, pas Pak. Ya, ya Pak. Ada masukan mungkin Pak, tambahan? Izin, Pak. Ya. Halo. Ini ada juga nih materi evaluasi dalam pembelajaran Penjas ya. Ada muncul di layar ya, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ini mungkin bisa dibaca. Muncul, Pak. Saya share nanti. Ya. Ini bentuk-bentuk evaluasi Penjas di SD katanya kan. Evaluasi kuantitatif. Berbentuk skor ya. Jadi kemampuan dan kemajuan belajar siswa dikatakan dalam bentuk skor. Misal hasil lari 100 meter. Nah, ini. Kemudian ada juga evaluasi kualitatif. Pengungkapan hasil evaluasi dinyatakan secara deskriptif, ya, yaitu ungkapan sifat-sifat dan kemampuan yang ada pada anak digambarkan secara kualitatif. Misal kategori seperti baik, cukup, dan kurang. Nah, itu kualitatif namanya. Kalau kuantitatif baru seperti hasil tes lari ya, berupa angka-angka. Kalau ini berupa kualitatif ini seperti kategori baik, cukup, dan kurang. Itu mungkin sedikit tambahan dari PLN tadi ya. Ada tambahan? Pak Slamet? Lanjut dulu. Pas Pak. Besok kan masih ada tambahan dari Pak Kris tuh, Pak Iya. Madi ya. Iya, Pak Mazwardi dengan Pak Ramadi, Pak ya? Pak Iya, Kris, besok. ya? Iya, itu senior kita. Ya, besok Mas Wardi dan Pak Amadi Pak. Ya, Ya, gantinya Pak Kris mungkin kan. ya. Apa itu, Pak? Ada pertanyaan mungkin dari rekan-rekan guru-guru PPG? Izin, Pak. Cukup Pak. Ya, Pak Emil. Nah, ini ada lagi materi juga nih, evaluasi Penjas dan olahraga. Nah, satu tes itu ada pengukuran ya, dan evaluasi. Nanti bisa juga saya share ini.
Hubungan antara tes, pengukuran, dan evaluasi merupakan sebuah rangkaian atau siklus dari suatu proses untuk mengetahui kebermaknaan dari suatu data informasi yang dikumpulkan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini ya, tes motorik atau tes praktik itu menentukan tujuan dan penggunaan pengukuran. Kedua, memilih jenis tes yang relevan, harus memiliki kriteria validitas, reliabilitas, objektivitas, ekonomi, kemudahan, dan dalam pelaksanaan, pengembangan isi, minat, norma, dan bentuk lain yang sesuai. Yang ketiga, mengetahui tes secara rinci. Yang keempat, mengadakan survei mengenai ketersediaan alat dan fasilitas tes. Sampai kepada melatih para penguji atau tester. Tes tertulis, mengetahui tes secara detail, menentukan alokasi batas waktu. Nanti bisa saya share ini di grup nanti. Ya, Pak Slamet. Ya, Nah, dapat masukan Pak? Atau ada yang perlu sampaikan? Yang penting dalam PPG ini kan mereka nanti harus membuat alat evaluasi yang berbentuk multiple choice. Oh, gitu, Pak. Ya, Oh, berbentuk itu Pak ya? Iya. Pakai Google Formulir Pak? ya pilihan gandanya nanti boleh bervariasi ya, Iya, iya. nggak satu model aja. Itu Kalau yang saya di sekolah, saya- yang harus diunggah nanti, yang harus diunggah. Oh, gitu. Ya, selain itu bisa diunggah ke laman guru kan. Oh, guru berbagi Pak ya? Iya, iya. Ya, supaya nanti Namanya bisa guru berbagi. saling ya membagi pengetahuan atau informasi melewat laman guru itu kan. Iya. Guru berbagi namanya programnya Pak. Ya, Karena kita bisa unduh RPP, perangkat, pokoknya ada semua di situ. ya, jadi kita pun bisa belajar dari situ juga, bisa ngunduh juga kan. Betul, betul Pak. Supaya saling tukar informasi kan. Betul, betul. Dari seluruh Indonesia tuh Pak. Ya, jadi nanti tagihan kita itu yaitu Iya, Pak. pengembangan alat evaluasi yang berbentuk multiple choice tadi ya.